sister, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini gue mau kembali ke education journey. Serem banget ya. Kenapa di sini ada pisau, ada plastik, dan juga ada toples kaca ya? Karena gue hari ini gue mau mengedukasi kalian untuk let's go green. Karena itu pisau gue juga warna green. Di depan gue sudah ada 2 jenis plastik ya. Sebenarnya ini isu udah lama banget sih guys ya. Cuman kenapa gue akhirnya kepikiran untuk mengangkat isu ini lagi, karena ini tadinya tuh sempat happening gitu ya. Dan istilahnya tentang plastik dan isu go green ini sempat happening banget. Dan kalau kalian tahu nih, semua pasar swalayan, istilahnya tempat belanja dan segala macam gitu ya, itu semuanya udah plastiknya itu berbayar, oke? Which is itu salah satunya mungkin yang cukup baik gitu ya. Nah tapi sayangnya pada akhirnya plastik itu berbayar ya, hanya 200 perak gitu ya sampai 500 perak, dan kita bisa mendapatkan satu buah plastik ini untuk tempat belanja kita, oke? Nah kalau menurut pengamatan gua, and then abis itu gak berapa lama plastik itu jadi free lagi, ya kan? Plastik itu jadi free lagi, udah gak perlu berbayar. Setelah itu ya, sekarang ini itu beralih ke yang biasa kita sebut tuh biasanya tote bag, atau tote bag itu mereka biasa jualnya itu macam-macam ya. Ada yang bahannya kain gitu ya, ada juga yang bahannya itu adalah sponge bag. Oke, sponge bag itu apa? Kalau kalian ke googling gitu ya, itu juga ketahuan gitu ya, istilahnya itu ada penjelasannya yang lengkap. Itu adalah bahan kain yang non woven ya. Tapi kalau menurut gua mungkin sedikit kelemahannya adalah dia itu diproses secara kimiawi. Oke, dia diproses pasti menggunakan bahan kimia. Nah sedangkan ada yang miss ya, dari segala istilahnya kita bukan jalur sih, perjalanan mengenai negeri kita ini untuk mengurangi go green, itu ada yang miss bahwa di tahun 2016 ya, itu salah satu anak bangsa kita sendiri gitu istilahnya, adalah anak muda kita sendiri dari Indonesia itu sudah menemukan yang namanya ini telo bag. Ini sempat viral loh guys waktu itu ya, dimana gue sempat beli juga satu pack waktu itu. Kalau kalian lihat ya, ini ya, ini bahannya itu dari ketela atau singkong yang sangat ramah lingkungan. Memang kelemahannya mungkin tidak bisa tahan lama, tapi justru itulah yang sebenarnya kan ramah lingkungan gitu ya. Dan ini elastis gitu, bahannya pun kayak duff gitu, dan itu kuat banget. Nih kalian lihat ya nih. Oke, tuh gua tarik sekali lagi. Nah, oke. Nah jadi ini istilahnya itu benar-benar lu lumayan kuat banget untuk istilahnya lu bisa menghancurkan itu juga untuk kita ya. Nah ini yang plastik yang biasa, oke? Nih. Ya kan? Loh, bahannya beda, bunyinya aja beda ya, bunyinya nih beda kan? Ini emang lebih kuat, pasti lebih kuat ya kan, karena kan ini dari biji plastik gitu kan. Cuman ya tadi kembali lagi, ini kan merusak lingkungan ya, dan bisa hancurkah? Ya mungkin bisa, tapi membutuhkan mungkin puluhan tahun atau bahkan mungkin ratusan tahun untuk dia bisa istilahnya membaur ke dalam tanah gitu kan istilahnya. Sedangkan kalau ini cukup kuat tadi kan ya, untuk istilahnya lu ukuran belanja bulanan atau whatever, sebenarnya ini udah mumpuni atau udah cukup sebetulnya gitu kan. Tapi ini kenapa ya, yang sangat gua sayangkan, kenapa telo bag ini atau gue gak disebut plastik ya, istilahnya ini tas yang ramah lingkungan ini cuman bisa viral sebentar and then tenggelam. Jadi benar-benar sekarang itu benar-benar gue sudah tidak pernah hampir mendengarkan lagi. Dan dulu itu banyak loh yang pakai kayak gini ya. Banyak kafe-kafe yang jualan coffee, oke? Jualan kopi gitu ya istilahnya. Banyak restoran-restoran itu mereka pakai telo bag ini. Tapi makin kesini terus tiba-tiba hilang sendiri gitu loh. Gue nggak tahu apakah memang susah carinya. Kalau gue lihat sih sebelum gue bikin video ini, gue udah survei gitu ya. Kalau dibilang susah enggak juga, karena di e-commerce itu gue masih menemukan itu dan banyak banget yang jualan. Kalau dibilang mahal, menurut gue juga enggak gitu beda jauh harganya sama kita plastik ini ya. Ini salah satunya ya. Ini nggak ada suaranya sama sekali. Ini ketahuan banget, ini lembut banget. Sedangkan kalau yang ini
Jadi itu udah perbedaan bahan yang beda banget gitu ya. Jadi makanya tujuan gue untuk membuat video ini adalah gue mau mengangkat lagi nih salah satu karya anak bangsa ya, yang lumayan cukup baik, bukan cukup baik, sangat baik sih menurut gue gitu, dibandingin kita mungkin tote bag bagus, sponge bag juga bagus gitu, tapi maksudnya why kita harus pakai yang harus menggunakan proses kimia dan segala macam, sedangkan ini yang benar-benar alami. Nanti setelah ini gue akan buktikan kenapa ini benar-benar alami ya guys. Nah, ini itu benar-benar terbuat dari saripati nabati si singkong itu yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi plastik ini. Jadi benar-benar ramah lingkungan banget dan benar-benar cepat mudah hancur setelah memang pada saat usianya udah ya udah gitu loh, dan nggak butuh waktu lama untuk dia akhirnya kembali lagi ke tanah istilahnya gitu ya. Nah udah gitu, satu lagi adalah saat ini mungkin orang-orang jadi lebih ya males untuk beli tote bag atau sponge bag itu karena harganya cukup lumayan mahal kalau lu pergi ke pasar swalayan atau pergi ke restoran. Oh sekarang maaf bu, maaf pak, kita udah nggak nyediain kantong, kalau mau ini pakai reusable bag, harus beli harganya 5.000 atau harus beli apa, sedangkan lu beli makanan 35.000, and then lu jadi berpikir ya aku jadi beli makanan and then 40.000 dong gitu. Sedangkan tasnya sendiri ada juga orang-orang, ini gue bercerita karena pengalaman ya guys ya, karena kadang-kadang gue begitu, gue juga ada temen yang begitu, males gitu loh, ngerti gak sih, males untuk istilahnya ngerapiin lagi, dan sometimes kita lupa pada saat kita pergi nih, kita nggak bawa reusable bagnya itu, kita nggak bawa, sehingga pada saat kita pergi belanja lagi kita harus beli lagi, pada saat kita pergi belanja lagi kita harus beli lagi, sehingga di rumah kita kayak numpuk banyak banget tote bag atau reusable bag di rumah kita. At the end-nya warga-warga kita atau termasuk gua mungkin gitu ya, jadi males gitu tiap kali buang-buang duit goceng, ada yang jual 15.000, ada yang jual 5.000 gitu ya, ada yang jual 2.000 kalau kecil, kalau gede jadi berapa gitu. Udahlah pakai kardus aja, udahlah pakai kardus aja, dan akhirnya kita bisa go green untuk mengurangi plastik, tapi tanpa secara tidak langsung kita menumpuk penggunaan kertas. Yang istilahnya apa? Dari istilahnya pohon-pohon lah ditebang dan segala macam gitu loh. Oke? Nah, langsung aja. Tujuan gue adalah yang terakhir ini, gue mau membuktikan bahwa ini tuh benar-benar istilahnya memang ramah lingkungan, dan yuk kita kembali lagi ke sini gitu. Maksudnya kembali lagi, yuk kita viralkan lagi nih telo bag gitu ya. Kalau kalian tahu, telo itu dia itu adalah bahasa Jawa gitu ya, istilahnya dari si singkong itu sendiri. Katanya begitu gitu ya, apalagi orang-orang Jawa kan pasti tahu ya. Ya gue ngerti lah dikit-dikit gitu istilahnya. Jadi kenapa dia diberikan nama telo bag gitu loh, karena dia dari ketela. Oke? Nah sekarang yang kalian butuhkan untuk kalian membuktikan bahwa ini itu memang benar-benar ramah lingkungan dan no residu ya, itu gue membutuhkan satu. Kalau kalian mau coba di rumah boleh ya, kalian bisa dapetin plastik ini. Sekali lagi gue akan promosiin plastik ini di e-commerce. Kalian tinggal search aja telo bag, itu banyak banget, mau di Tokopedia, mau di Shopee, mau di Blibli, itu semuanya banyak banget. Kalian siapkan satu either botol, mangkok atau apapun itu dari kaca yang tahan panas seperti ini. Oke, gua hari ini akan membandingkan telo bag dengan yang plastik biasa yang biasa 200 perak di supermarket. Oke, nah ini harus diisi dengan air panas dengan suhu cukup 90 atau sampai 95 derajat Celcius. Oke, gue akan siapin airnya dulu. Ini akan gue isi air panas dulu. Oke. Nah, di depan gue ini udah air panas, lu lihat ya ini. Masih ada uap-uapnya ya. Jadi lu tidak perlu membutuhkan air yang sampai 100 derajat Celcius ya. Nah, sekarang gue akan memasukkan, ini tadi udah kebelah ya. Gue akan belah plastiknya jadi 2 supaya buat sampel aja. Ini yang telo bag gue akan masukkan ke sini. Jadi ini di air yang sama ya guys. Ini gue akan masukkan ke sini, dan ini yang plastik gue juga udah belah 2. Ini juga akan gue masukkan ke sini sama-sama di air yang sama. Lalu kalian perhatikan baik-baik, fokus di toplesnya. Ini akan gue aduk. Oke, ini akan gue aduk. Nah, perhatikan baik-baik. Kalian perhatikan baik-baik. Tuh airnya langsung keruh jadi hijau. Oke, gue rendam semuanya. Tangan gue kepanasan guys. Oke, ini
Gua akan aduk, gua akan aduk, gua akan aduk. Kalian lihat ya. Nih. Secara hanya berbahan air saja, tidak sampai 1 menit video ini tidak ada yang gua skip, tidak ada yang gua cepatkan sama sekali, dia langsung hancur. Oke, tuh. Jadi telobek itu sudah benar-benar terurai dengan, gue bisa bilang mungkin dengan sempurna, oke? Dan kalian kebayang ya, kalau kita buang sampah, orang Indonesia mau dibilang dibuang sampahnya, kalau kita buang sampah sembarangan akan kena denda, whatever, itu kayaknya udah ada aturan itu dari sejak gua kecil guys, gitu ya. Tapi tetep aja gitu istilahnya. Nah, at least ketika lu buang telobek ini, buang sampah, dia terurai dengan air hujan. Mungkin ya, iya oke. Kalau dengan air dingin atau air suhu ruangan dia tidak akan semudah ini untuk hancur. Tapi at least tidak membuat polusi di sekitar lingkungan kita ya. Ini nggak nyampe 1 menit, tapi sedangkan yang plastik nih masih utuh guys. Gua nggak bisa pegang ya karena panas, jadi gua pakai garpunya ya nih. Lihat. Ini masih utuh banget. Gua akan pegang pakai pisau karena panas. Tuh. Tuh. Bunyinya juga masih sama kan. Masa sih kalian gak mau selamatin lingkungan kalian ya, untuk anak cucu kalian istilahnya. Dan bukan cuma anak cucu kita doang sih gitu, buat kita-kita yang masih muda atau misalkan gua. Kalian lihat gak sih, kalau lu lihat ya istilahnya, mungkin kalau Indonesia jarang banget masuk National Geographic kayak gitu ya, tapi lo kalau lo lihat nih ya istilahnya keadaan bumi kita saat ini, dimana banyak banget, kenapa sih Pak Jokowi mau mindahin ibu kota dan segala macem gitu kan, karena kan banyak banget ramalan-ramalan saya di 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan itu bisa jadi istilahnya Jakarta itu udah tenggelam karena udah no space dari tanahnya sendiri, no space plus banyak banget polusinya yang either polusi tanah, polusi udara dan segala macem gitu loh. Memang sih ya istilahnya kalau lu ngomong, aduh mungkin ya karena kalau telobek ini mungkin karena bahannya daft begini mungkin susah di printing, tapi setahu gua kalau lu lihat e-commerce itu banyak banget kok yang udah ada printingannya, cuman mungkin ya memang lebih mahal kali ya kalau printing di bahan yang kayak gini karena lebih sulit mungkin. Oke. Nah, kalau harganya sendiri nih sebenarnya menurut gua masih logik. Kenapa masih logik? Kalau yang ini kan kalian beli di supermarket kan satunya 200 ya. Kalau yang ini tuh harganya itu sekitar 30 ribuan isi 50 piece. Berarti kalau lu hitung satu piece-nya itu sekitar 600. Waduh mahal dong, 3 kali lipatnya yang ini. Sedangkan ini lu bisa mungkin 10 kali pakai. Sedangkan yang ini lu cuman 3 kali pakai. Atau mungkin cuma 2 kali pakai karena lu pakai terlalu berat atau kena air, dia cepat sobek dan terurai seperti ini contohnya. Tapi kalian bandingin nggak sih dengan kesehatannya kalian sendiri, kesehatan lingkungannya sendiri, dan cuma bukan buat kalian loh, tapi buat keluarga kalian, buat lingkungan kalian, buat tetangga, saudara dan lain-lain. Karena semakin banyak kalian pakai plastik, otomatis lingkungan ini semakin nggak sehat, lama-lama ya udah gitu loh. Kalian sadar gak sih sekarang ini orang makin gampang sakit istilahnya gitulah ya, dan makin penyakit itu makin macam-macam gitu loh. Dan satu lagi yang gua bisa berikan penjelasan yang mungkin semoga bisa membuat pikiran kalian terbuka, why plastik telobek ini juga pantas untuk kita hargain lebih mahal 3 kali lipat dibandingin plastik biasa gitu ya. Karena buatnya gak gampang guys ya. Gua akan tampilin ya cuplikan video pembuatan plastik telobek ini nih di sini. Selain enak dimakan, singkong juga bisa loh jadi salah satu cara untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Wah, gimana caranya tuh? Ini dia, plastik yang terbuat dari pati singkong. Berbeda dengan kantong kresek plastik, kantong dari pati singkong ini mudah terurai di alam. Jadi nggak merusak alam deh. Kita lihat proses bikinnya aja. Yuk, kita kemon. Sampai juga dini kita ke pabrik pembuatan plastik dari pati singkong. Lokasi pabrik ini berada di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten.
Yuk, langsung kita lihat proses pembuatannya. Kantong plastik ramah lingkungan terbuat dari sari pati singkong yang diproses menjadi pelet-pelet seperti ini. Sekilas sih mirip kayak biji plastik ya. Cara kerjanya, pelet ini akan meleleh, terus ditiup udara sehingga mengembang seperti balon. Untuk plastik bermotif, ya bisa langsung dicetak dengan motif yang diinginkan. Warnanya juga beragam loh. Mau warna apa aja, ada. Kalau yang ini, proses pemotongan kantong belanja sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Mulai kantong belanjaan kecil, kantong berukuran besar, sampai kantong plastik sampah loh. 1 kilogram singkong bisa menghasilkan 600 lembar kantong plastik. Oh iya, singkong dipilih sebagai bahan utama karena potensi singkong di Indonesia yang sangat melimpah ruah. Jadi kita nggak perlu khawatir kehabisan bahan baku singkongnya. Jadi dia itu buat dari sari pati, apa ya kita ngomongin buah atau apa ya, pohon ya, ketela atau singkong itu sendiri. Dia jadikan tepung ya, lalu dia proses menjadi pelet ya yang biasa bulat-bulat tuh. Biasa pelet ada pelet buat ikan segala macam ya, bukan pelet dukun ya. And then dia akan masukkan itu ke dalam mesin blow sehingga dicetak dan dijadikan plastik seperti ini. Oke? Dan itu membutuhkan ide brilian untuk akhirnya bisa menjadi dan menciptakan plastik telo bag ini. Jadi please banget kalau kita bisa menghargai Neil Armstrong yang wah hebat ya bisa ke bulan, wah hebat ya penemu telepon Alexander Graham Bell, wah hebat ya Thomas Alva Edison ciptain listrik segala macam, istilahnya banyak banget yang kita bisa puja-puja di sana. Wah hebat ya, dan semuanya orang luar. Kenapa nggak kita hargain karya anak bangsa kita sendiri? Dimana menurutku itu juga hebat. Gila, lu dari singkong yang biasa lu makan, dia bisa menciptakan lingkungan ini jadi jauh lebih sehat dan menciptakan plastik telo bag ini. Oke? Jadi tolong ayo, gua mau istilahnya ngajak kalian, istilahnya gue mengajak ke kalian, ayo kalau kalian merasa ayo beli tote bag mahal, paper bag mahal segala macam, yuk kita pakai yang karya anak bangsa kita sendiri, kita pakai telo bag, kita pakai yang lebih ramah lingkungan yang membuat masa depan Indonesia ini juga akan lebih baik. Sekali lagi gue bilang ya, gue nggak kenal siapa yang ciptain telo bag, gue tidak di endorse, tapi ini purely cuma memang dari gue aja, pengen aja ngajak ke kalian. Ayo kita sama-sama bangun Indonesia jadi lebih baik lagi, bangun lingkungan ini. Karena kalau cuma satu orang yang pakai telo bag, tidak akan pernah berpengaruh. Atau pengaruhnya mungkin sangat-sangat kecil. Tapi ketika kita satu orang ngajak satu orang, and then ini menjadi terbiasa, jadi kebiasaan, itu akan sangat berpengaruh. Sama seperti kita sekarang udah terbiasa keluar pakai masker, ya kan? Kalau tadinya susah banget disuruh pakai masker, sekarang udah terbiasa. Yuk kita terbiasa juga untuk kembali hidup go green supaya lebih sehat. Oke? Nah, pertanyaan gua, karena ini dari singkong guys, apakah plastik singkong ini lu bisa potong-potong dan lu goreng menjadikan keripik singkong? Ini just kidding ya, just kidding at the end of my video gitu ya. Karena maksud gua ya cuman intermezzo aja. Tapi menurut gue ini bukan anak gue. Mungkin Chef Bobon bisa mencoba apakah plastik telo bag ini bisa menjadi keripik singkong yang crispy. Karena sebenarnya bahannya itu memang benar-benar pure dari sari pati singkong. Oke? So, thank you for watching guys. Thank you very much buat dukungan kalian semuanya. Terima kasih banyak atas edukasi gue yang simple-simple aja saat ini ya. Dukung gue terus supaya gue juga bisa lebih semangat untuk mencari ide-ide yang kira-kira gue mau bikin video apa lagi ya, education journey, travel journey, culinary journey, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jangan lupa subscribe my YouTube channel, jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru gue. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, komen, and share ya. Subscribe, komen, like, share, masih gratis kok.
Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.